Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke teman-teman, semoga semua teman-teman diberikan kesehatan dan rezekinya lancar, proyek yang lancar dan lain-lain. Baik, pada video kali ini itu saya mau mereview suatu alat yang biasanya kita gunakan untuk membuat square pada suatu kayu, yaitu jointer. Baik, untuk jointer ini itu jointer mini ya, kecil seperti ini, kecil saja. Dan ini itu adalah keluaran dari Gitex untuk yang model CT100A. Nah, namun kan ada juga tuh model lainnya itu yang dia itu 130A. Ya harganya sih nggak jauh berbeda. Dan untuk harga dari alat ini itu sekitar 2,7an lah, atau mungkin di Indonesia mungkin ada yang jual juga 3 jutaan lah. Namun alat ini tuh langka, ya sangat langka di Indonesia ya. Ya, dan untuk spesifikasi dari mesin ini itu untuk cutting width capacity atau maksimal lebar potong itu dia 10 cm ya, atau 100 mm ya. Dan ini memang kalau kita ukur untuk lebarnya itu dia 10 ya, 10 cm. Kemudian untuk maksimal kedalaman cutting itu 3 mm. Dan untuk fans tiltnya atau kemiringan fansnya ini in dan out itu bisa kita miringkan maksimal 45 derajat. Jadi kalau kita ingin melakukan penyerutan secara bevel di derajat tertentu itu kita miringkan untuk fansnya ini. Kemudian untuk cutter head diameternya itu head untuk pisaunya itu dia 42 mm, itu sekitar 4 cm ya. Dan untuk jumlah pisaunya itu ada 2. Dan untuk das lubang yang ada pada di belakang sini itu sekitar 1 cm. 1 inci untuk diameter lubangnya. Motornya atau dinamonya itu dia 3/4 horsepower atau SP ya. Dan untuk daya listriknya itu sekitar 700-800an watt berarti ya. Kemudian untuk cuts per minute atau CPM itu 16.000 cuts per minute. Nah, kemudian untuk cutter head speed atau kecepatan putar cutter headnya itu 8.000 rpm. Oke, kemudian untuk dimensi lebarnya tadi kan 10 cm ya, dan untuk panjangnya itu sekitar panjang mejanya ini sekitar 55 cm. Dan untuk ketinggian fans kita lihat ini sekitar 7 cm untuk ketinggian fansnya. Dan adapun untuk bahan dari jointer ini beratnya itu sekitar 17 kilo ya, dan besinya itu tebal. Dan kenapa kok jointer sekecil ini kok bisa berat? Ya karena jointer itu memang perlu yang berat, karena jangan sampai saat kita itu menyerut malah alatnya bergeser-geser. Nah, justru itu kenapa jointer tuh sebaiknya memang berat. Nah, sehingga saat kita melakukan penyerutan, posisi dari jointer tersebut itu stabil, apalagi saat kita kunci dengan baut ya. Di sini kan keempat sisi kan ada baut nih. Seperti itu kira-kira. Oke, kemudian bagian-bagian dari alat ini seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah blade covernya ya. Jadi saat kita melakukan penyerutan, kita geser sehingga blade covernya itu tergeser. Ini penguncinya ya, atau stopper untuk blade covernya di sini. Dan kemudian kita kunci. Kemudian untuk kabelnya ini sekitar 1,5 meter untuk panjangan dari kabel, dan dia bisa mengakomodir sampai gede lah ya, untuk 6 ampere ya, 6 ampere lebih dia bisa. Kemudian ini fansnya, dan di bawah sini ini adalah switch ini untuk mengatur ketinggian meja yang sebelah sini, karena untuk yang ini kan bisa kita setting tinggi dan rendah. Nah, jadi saat kita melakukan penyerutan, ketinggiannya itu kita atur dari ketinggian meja yang sisi ini. Oke, kemudian pada bagian belakang, nah ini untuk mengatur kemiringan fans, di sini bisa kita atur, dan di sini ada pointernya 2. Kemudian ini adalah hole untuk dust collector. Ya, untuk tumble powernya ada di depan ya. Dan tumble powernya
Dan tombol powernya ini keren ya menurut saya ya. Dia kita tekan ke atas untuk menyalakan dan tekan ke bawah untuk mematikan. Dan ada pun untuk label pada alat ini di sini merek, kemudian made in Taiwan, dan tanggal kodenya ya, date code ini 19965 ya, mungkin produksinya tahun 1996 ya mungkin. Kemudian untuk modelnya CT100A jointer planar ya. Oke guys, kita akan mencoba tes kebisingan suara. Seberapa bising suara dari mesin ini. Kita menggunakan decibel meter. Oke, kita nyalakan saja langsung. Ini kita nyalakan dulu. Kita nyalakan mesinnya. Ya, tadi kisaran antara 80-an desibel ya. Oke guys, sekarang kita ukur seberapa besar daya yang digunakan oleh alat ini. Oke, kita mulai saja, kita nyalakan. Ya, jadi untuk daya listriknya sekitar 240-an ya untuk daya listrik aktualnya. Oke guys, selanjutnya kita akan mengukur RPM aktualnya ya. Kita menggunakan RPM meter, dan di blade-nya, head cutter-nya sudah kita tambahkan komponen untuk ini ya. Untuk ininya, set. Jadi kita nembaknya ke sini ya. Oke baik, ini kita akan segera ukur. Oke, selanjutnya kita akan tes getaran menggunakan air ya. Kita perhatikan getaran pada gelombang air ini. Ini kita nyalakan. Ya, untuk getarannya ada sedikit getaran ya, dan getaran halus, sehingga tadi untuk mangkoknya ini berpindah dari sini ke sini. Ya kawan-kawan, itu adalah tadi pengetesan, yaitu pengetesan kebisingan suara, desibel itu sekitar 80-82 desibel ya. Jadi selama kita menggunakan alat jointer ini, itu sebaiknya kita menggunakan earplug ya, pelindung telinga ya. Kemudian untuk RPM-nya tadi aktual sudah kita ukur juga, itu sekitar 10 ribuan, dan itu lebih kecil dari CPM dan lebih besar dari RPM cutter head-nya. Kemudian untuk daya aktualnya itu 240-an watt tadi ya. Jadi untuk listrik 900 watt harusnya sih masih bisa, harusnya gitu kan. Kemudian untuk getaran, aktual getarannya itu kecil ya, tapi konsisten ya. Jadi nanti dalam penggunaan alat ini selama proses penyerutan pastikan kita memastikan benda yang kita serut itu kokoh. Oke, kemudian pertanyaannya sekarang, mengapa saya membeli alat ini? Oke, yang pertama itu masalah budget. Ya, jointer ini yang paling murah di antara yang lain. Ya, harganya 3 jutaan ke bawah lah ya. Kalau secara ini ya, kalau secara unitnya ini saja itu 2 jutaan ke bawah gitu kan. 3 jutaan ke bawah. Oke, kemudian alasan yang lain adalah karena kebanyakan untuk benda kerja yang saya olah itu ukurannya itu tidak jauh beda dari yang ukuran seperti ini.
Nah, jadi untuk jointer yang seperti ini itu masih bisa, masih cukup ya. Apalagi nanti akan kebanyakan akan saya gunakan untuk sisi ininya, sisi pinggirnya ya, meratakan sisi pinggir. Nanti kebanyakan akan seperti itu. Dan kemudian karena ini dia termasuk yang mini jointer ya, dan menurut saya ini dia tidak cocok apabila kita lakukan pekerjaan yang berat atau heavy duty ya. Karena walaupun maksimal untuk kedalaman potong atau serut itu sekitar 3 mm, namun direkomendasikan itu sebaiknya ya hanya 0,5 dan maksimal 1 mili lah gitu. Dan itu pun untuk intensitas penggunaannya pun jangan terlalu kerja keras kayak kita menggunakan kayak jointer Oscar, Wipro dan lain itu kan kuat-kuat semua. Tapi kalau ini tidak sekuat alat yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian untuk kayu keras ya jangan terlalu dalam untuk pemakanannya karena dinamonya bisa rusak lah gitu kan. Ya paling 0,5 mili lah kalau ingin serut ya. Itu sih kalau yang masalah kekurangannya ya. Namun untuk kekurangan lainnya sih saya rasa yang signifikan itu, yang selain itu paling ya warnanya biasa sih. Kalau warnanya sih ya kita lihat fungsinya saja lah ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Ya kemudian untuk kekurangan lainnya, karena ini panjangnya itu hanya 52 cm ya, jadi paling sebaiknya di ini ya, jangan menyerut benda yang panjangnya itu 2 meter mungkin ya, jadi bisa nggak stabil serutannya gitu kan. Ya kemudian untuk lebarnya pun ini maksimal 10 cm, jadi jangan menyerut kayu atau benda kerja yang lebih dari 10 cm untuk lebarnya. Jadi sesuaikan saja. Dan karena memang selain itu memang ini saya gunakan hanya untuk hobi ya. Dan seperti saya bilang tadi bahwa kayu kebanyakan yang saya olah itu ya sesuai dengan jointer ini, panjang dan lebarnya pun itu sesuai. Dan kesimpulan terakhir menurut saya, alat ini untuk saya itu worth it. Ya, untuk saya. Nah, ya untuk teman-teman mungkin mempunyai penilaian sendiri ya. Kan setiap selera orang beda-beda ya. Ya kemudian kira-kira apa sih gunanya mesin jointer ini? Nah jadi pada dasarnya mesin jointer itu ditujukan untuk menghaluskan atau meratakan dua sisi dari suatu kayu. Misalnya yang sisi ini dengan yang sisi ini. Nah jadi cara penggunanya adalah pertama kita coba menyerut yang sisi ini. Nah awalnya kita serut biasa saja dulu seperti ini. Setelah ini rata, sisi ini kita jadikan sebagai pivot atau dasar yang bersentuhan dengan fans untuk menyerut yang sisi ini atau sisi ini. Nah, untuk sebagai contoh kita sisi ini dulu ya. Ini sebagai dasar yang bersentuhan dengan fans seperti ini. Ini set. Kita serut. Set. Dan akhirnya kita mendapatkan hasil yang siku antara sisi yang ini tadi dengan sisi yang ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan mesin thicknesser untuk meratakan sisi yang berlawanan. Contoh, misalnya kita ingin meratakan sisi ini, otomatis sisi yang kita jointer tadi ini itu adalah menjadi pivot atau dasar yang sebelah bawah saat kita thicknesser. Dan thicknesser itu kan misalnya di atas ini dan dia akan meratakan yang atas ini. Dengan catatan bahwa sini dia sudah rata dan dia akan sama-sama rata. Seperti itu kira-kira. Namun untuk penjelasan yang lebih detail itu setelah eksekusi saya berikut ini. Oke, mari kita eksekusi dan praktek menggunakan alat ini. Selamat menonton. Ya ini yang bagian kita jointer tadi, sebelah sini dan sebelah sini. Kita akan lihat ketegak lurusannya ya. Seperti ini. Dan dia tegak lurus ya. Jadi nantinya setelah proses jointer, biasanya kan untuk teman-teman yang mempunyai thicknesser
itu untuk yang bagian rata yang telah kita jointer itu menjadi pivot, karena kan kalau thicknesser itu kan dia matanya di atas, jadi dia yang ini yang bekas jointer, kemudian ini yang masuk ke mesin thicknesser, jadi yang di atas ini diserut oleh thicknesser, begitu kira-kira. Dan bisa juga misalnya teman-teman tidak punya thicknesser, jadi kita jointer dua sisi, ini dengan ini. Kemudian apabila kita ingin melakukan pembelahan, jadi untuk sisi yang terjointer ini itu menjadi sisi yang menempel dengan fans pada table saw, sehingga nanti saat kita memotong hasilnya pun bisa lebih siku, dengan catatan kondisi mata blade itu juga tegak lurus ya. Namun bisa juga apabila misalnya teman-teman tidak punya table saw atau mungkin tidak punya thicknesser, hanya memiliki jointer. Nah, ada kondisi tertentu di mana kita cukup menggunakan jointer di terhadap keempat sisi pada balok ini, dengan catatan keempat-empatnya ini dia sudah rata. Misalnya contoh kalau kita menggunakan kayu bekas palet. Nah, rata-rata kan kayu bekas palet itu kan dia sudah rata tuh. Sudah rata dan sudah lurus. Nah, di jointer kita tinggal menghaluskannya saja. Nah, itu yang mungkin saya praktekkan. Namun apabila ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya ya teman-teman ya. Oke baik, ini akan kita coba untuk menjointer sisi yang duanya lagi ya, sisi sebelah sini dan sisi yang sebelah sini. Akan kita coba jointer lagi ya. Apakah hasilnya itu tegak lurus ya? Karena awalnya memang untuk balok ini itu memang sudah rata, tapi belum tentu tegak lurus. Kita akan mencobanya, eksekusi. Ya, jadi ada 3 hal yang mungkin kita bisa cara memperlakukan atau beberapa teknik ya. Yang pertama, apabila memang teman-teman itu mempunyai jointer, kemudian thicknesser, itu menjadi lebih mudah karena fungsi dari jointer dan thicknesser itu dia saling melengkapi. Kemudian apabila teman-teman hanya memiliki jointer dan memiliki table saw namun tidak memiliki thicknesser, mungkin kita cukup menjointer dua sisi kayu, misalnya yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Nah, apabila kita ingin meratakan yang sebelah sini, itu kita table saw, seperti itu kira-kira. Nah, yang ketiga, apabila teman-teman hanya mempunyai jointer dan namun teman-teman harus memastikan bahwa balok atau papan yang ingin diserut tersebut itu setidaknya dari sananya memang sudah rata atau sudah square lah gitu kan, kira-kira square lah, mendekati square lah. Nah, dengan penggunaan jointer seperti yang saya tadi tunjukkan, itu mungkin sedikit bisa membantu membuat keempat sisinya itu square atau tegak lurus. Tadi adalah sekian percobaan dari kita ya. Tadi benda kerjanya ini. Dan seperti yang saya jelaskan detail tadi, tergantung bagaimana teman-teman menggunakannya ya, dan bagaimana kondisi dari benda kerja yang ingin kita buat square antara sisi satu dengan sisi lainnya ya. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat atas informasi dan review yang saya berikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah, silakan kritik dan sarannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan terus dukung channel saya agar semangat untuk memberikan konten-konten informasi, edukasi. Dan semoga teman-teman juga selalu diberikan kesuksesan dan rezekinya diperlancar. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.